I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. Your king, such as he is, I leave to you, and what God will make of him. No one will be harmed. I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Nah, jadi karena itu ya, gue coba mulai kepoin lagi ngomong tentang Baitul Maqdis, Palestina. Dan ini adalah 3 berita yang gue dapat tentang update Palestina. Yang pertama adalah Israel lagi incar banyak kesepakatan normalisasi dengan negara-negara. Kemudian ada juga helikopter dan tank Israel yang ngebom daerah Gaza Timur. Kemudian yang terakhir ada tentang Palestina yang mencoba buka obrolan lagi dengan Israel, bahas tentang keamanan. Menarik sih dengar kabar tentang Palestina ya, saudara kita, negara yang pertama kali ngakuin kemerdekaan NKRI. Dan memang seperti itu nada-nada atau tema-tema beritanya nggak jauh-jauh dari konflik. Dan gue rasa sekarang ini nih, dari banyak kita itu lama-kelamaan seperti seolah melupain tentang Palestina. Ada beberapa faktor tentunya, dan gue pikir setidaknya 3 faktor. Faktor pertama adalah kayak seolah nggak ada perjuangan yang signifikan untuk ngebebasin Baitul Maqdis. Kayak kita udah banyak ngelakuin hal atau hal yang dilakukan sepertinya terganjal oleh kekuatan di luar sana gitu, jadi seolah nggak bisa ngelakuin banyak hal. Itu yang pertama. Jadi karena nggak bisa ngelakuin banyak hal, terus timbul skeptis deh. Kedua, mungkin karena Palestina dan Israel dianggap sebagai suatu urusan yang mana hanya Allah yang bisa memisahkan. Jadi manusia adalah nggak usah terlalu pikirin. Dan ketiga, ada gue nggak tahu ini gue serius, tapi ada ungkapan bahwa ketika Israel dan Palestina ini damai berarti kiamat dikit lagi dong. Jadi biarin aja deh konflik, biar nggak kiamat katanya gitu. Menarik sih, dan kita coba bahas ya satu-satu. Gue pikir 2 yang pertama itu butuh banget kita review. Memang betul, bahkan gak cuma Palestina dan Israel aja, seluruh urusan itu hak prerogatifnya adalah hanya Allah yang menentukan hasilnya. Kita manusia ya udah usaha aja, memang itu kan konsep dari ikhtiar, tawakal, semuanya diserahin. Tapi bukan karena belum ada hasil kita jadi tidak melakukan apa-apa. Toh kita tahu kan pada akhirnya Allah akan memenangkan Baitul Maqdis. Malah jadi satu hal yang aneh kalau kita tahu Baitul Maqdis akan dimenangkan, Palestina akan dimenangkan, tapi kita nggak berlomba-lomba menjadi orang yang masuk dalam barisan itu. Maka gua rasa analogi itu justru harus menguatkan kita bahwa seenggaknya kita harus berjuang untuk Palestina. Nah, yang kedua tentang kalau Palestina dan Israel itu damai berarti cepat kiamat, itu lucu sih karena kita bakal mati gitu kan. Gak usah nunggu kiamat, buat apa gitu kemudian khawatirin hal itu gitu kan. Mungkin itu juga mengingatkan kita tentang tujuan kita hidup di dunia itu apa sih kayak gitu. Tapi gue yakin ungkapan itu hanya bercanda aja sih ya, walaupun mungkin ada orang yang anggap itu serius. Entah deh. Nah, pertanyaannya gini kan, gimana sih berjuang untuk Palestina, Baitul Maqdis? Perjuangan untuk Palestina dan Baitul Maqdis bisa kita lakukan setidaknya dengan 2 hal. Yang pertama adalah dengan pendidikan. Kita siarkan, kita kasih tahu nih kepada sanak famili kita, saudara-saudara, teman, dan juga lingkungan ya, kepada umum juga tentang Baitul Maqdis ini, tentang Palestina. Karena ada ungkapan tak kenal maka tak sayang maka tak berjuang, kan? Nah, maka setidaknya
effort kenalkan itu bisa jadi satu hal yang berdampak juga. Nah, yang kedua adalah bantu lewat jihad harta ya. Kita bisa sumbangkan apa yang kita bisa kepada saudara kita gitu ya. Seenggaknya itu kita harapkan agar kita terhitung sebagai orang yang berjuang untuk Palestina walaupun cuma sedikit, karena memang amal itu tidak ditentukan dari nilainya, tapi ditentukan dari seberapa ikhlas kita dalam beramal tersebut. Kayak gitu jadi, dan gue pikir penting kita gelorakan perjuangan Palestina karena dengan itu kita merawat kepekaan kita merawat iman kita, sehingga hal tersebut kita harapkan bisa menjadi teman dalam setiap hembus nafas kita menjalani kehidupan, hingga kehidupan kita lebih terarah, lebih bermanfaat, dan ujung-ujungnya husnul khotimah. Dan bagi Muslim, Baitul Maqdis itu adalah satu dari 3 bangunan yang suci, the most holy building for Muslim. Rasulullah pun bisa aja kan dari Masjidil Haram naik ke Sidratul Muntaha, tapi Allah berangkatkan dulu ke Baitul Maqdis, baru kemudian ke Sidratul Muntaha. Itu juga menjadi tanda bahwa Baitul Maqdis itu penting, nggak cuma bagi umat Islam, tapi bagi dunia. Karena Islam rahmatan lil alamin kan. Dalam pembukaan kita ikrar bahwa kejadian dari sini harus dihapuskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.